Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kalah dari Arab Saudi, langkah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terhambat. Namun harapan masih ada. Kemenangan atas Irak jadi misi yang wajib dicapai. Timnas Indonesia pun, Saudara, mulai melakukan latihan jelang laga melawan Irak pada Minggu dini hari nanti. Dari video yang diunggah di kanal YouTube Timnas Indonesia, tampak sejumlah pemain yang melakukan latihan ringan. Manajer Timnas bilang, banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan skuad Garuda, mulai dari taktik, kebugaran karena jadwal yang ketat, hingga yang tidak kalah penting adalah kebangkitan ataupun membangkitkan mental pemain pasca kekalahan melawan Arab Saudi. You see? That was nice. You see? Mengembalikan mental pemain. Ini nomor satu, mental dulu. Selanjutnya baru tugas beratnya adalah bagaimana tim pelatih itu merancang strategi yang tepat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya itu tadi yang saya bilang, bagaimana mengembalikan kebugaran, itu juga hal yang penting. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berpesan kepada Timnas Indonesia, di mana Erick meminta JI Jets dan kawan-kawan segera bangkit. Erick menulis di akun Instagramnya, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 3-2. Bukan hasil yang diinginkan. Timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak. Kekalahan lawan Arab Saudi bukan akhir dari segalanya. Peluang timnas masih ada dan hanya kemenangan melawan Iraklah yang bisa menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut salah satu pemain andalan timnas, Calvin Verdong, akan diturunkan dalam laga melawan Irak. Verdong absen saat Indonesia kalah dari Arab Saudi lantaran cedera leher. Selain Verdong, juru gedor timnas Ole Romani juga disebut kondisinya membaik dan siap dimainkan sejak babak pertama lawan Irak. Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini, mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan saat laga melawan Irak, Kluivert jangan salah pilih formasi dan salah menempatkan pemain. Menurutnya pertandingan lawan Saudi jadi bukti banyak penempatan pemain yang kurang tepat. Menurut saya kerangka tim dikembalikan, tapi kalau mencoba-coba lagi, resikonya Irak itu mainnya akan juga direct dan crossing dan pasti juga akan menekan seperti kemarin itu. Jadi kalau kita salah pilih formasi, salah pilih orang di tempat yang salah, ya akan berat untuk keluar dari tekanan. Saya adalah itu pemilihan kerangka tim, starting line-up-nya siapa dan orang yang tepat. Karena yang membedakan pelatih itu, Mbak Cynthia, adalah keputusan dan feeling instingnya. Ketika dia mengambil keputusan, dia harus memakai insting dia. Cocok nggak nih Yakub Sayuri yang nggak pernah jadi back di klubnya ditaruh di back untuk lawan tim nasional di pertandingan penting. Cocok nggak nih Mark Klok yang beradu tempat dengan Joe Pelopessi. Ada beberapa skenario untuk timnas bisa lolos. Menang melawan Irak dengan selisih gol yang signifikan wajib dicapai untuk menjaga harapan. Sementara di laga lain, Irak harus menang melawan Arab Saudi. Jika skenario itu berjalan dengan koleksi poin yang sama, skuad asuhan Patrick Kluivert bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya, perjuangan belum usai. Jika gagal memuncaki klasemen, kemenangan atas Irak setidaknya akan memastikan timnas Indonesia melaju ke kualifikasi putaran kelima, menjaga asa untuk tetap berada di jalur Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV.
Peluang timnas masih ada saudara dan hanya kemenangan melawan Irak yang bisa menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa kira-kira strategi yang akan dipakai Perty Kluivert dalam laga hidup mati melawan Irak? Kita membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bung M. Kusnaini telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bung Kus. Selamat petang ya Sir. Ini okelah kita lupakan kekalahan melawan Arab Saudi, tapi ada kabar, bisa dikatakan kabar gembira nih, karena ketika lawan Irak nanti akan ada Verdonk dan juga oleh Romani yang akan ditampilkan. Menurut Anda, strategi yang digunakan oleh Perty Kluivert untuk menempatkan dua pemain ini seperti apa? Iya, ada dua opsi sebetulnya ya. Yang pertama, Kluivert tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1 karena memang ini sudah diuji coba pada bulan September ya. September itu kan dalam 2 kali pertandingan friendly internasional, Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1. Makanya di pertandingan bulan Oktober dia berani main itu. Dan ternyata memang hasilnya kurang memuaskan memang. Tapi kalau dia mau meneruskan formasi 4-2-3-1, maka Calvin Verdonk harus main di posisi bek kiri. Karena kemarin posisi bek kiri kita itu cukup banyak mengalami tekanan ketika ditekan oleh pemain-pemain depan Arab Saudi. Beberapa momen di mana terjadi gol ke gawang kita, itu juga terjadi serangan ke gawang kita, itu juga akibat sektor bek kiri kita dieksploitasi. Nah, Verdonk ini sangat kuat bertahannya ya. Dan saya yakin meskipun dia sempat mengalami cedera otot paha ya, bukan cedera leher dia, cedera otot paha. Itu saya kira untuk pertandingan lawan Irak dia akan sangat siap. Yang kedua saya pikir kalau misalnya oleh Romani bisa betul-betul sembuh tidak ada masalah, harus dimainkan. Karena kemarin kita sudah melihat ketika oleh Romani main, serangan kita tuh lebih punya arah. Serangan kita tuh lebih punya target di depan. Ketika main Ragnar di posisinya oleh, Ragnar sepertinya belum terlalu siap. Apalagi level kebugarannya, kecepatannya saya lihat belum kembali ya, belum pulih. Sehingga di depan kita sangat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Bola-bola dari belakang banyak hilang, apalagi yang dipilih adalah bola-bola direct. Kalau ada Oleh, kita punya opsi pemain yang lebih cepat, lebih gesit, lebih punya naluri mencetak gol. Dan mudah-mudahan Oleh bisa bermain setidaknya 75 menit. Karena mungkin 90 menit mungkin masih agak berat, tapi mudah-mudahan 75 menit bisa main. Tapi ini menurut Anda akan dimainkan mulai dari awal pertandingan ya? Iya, kalau melihat kemarin cara dia main, cara dia menahan bola, cara dia berduel, kelihatannya sudah bisa main sejak awal ya. Mungkin kemarin dokter tim baru merekomendasikan main babak kedua ya, sehingga pelatih juga tidak bisa mengelak. Kali ini kalau melihat pertandingan kemarin, mungkin dokter tim juga akan merekomendasikan untuk boleh main sejak awal. Mudah-mudahan seperti itu. Soalnya ini kesempatan terakhir kita nih Bungkus, mau tidak mau betul. Kita harus unggul melawan Irak. Kalau tadi kita lini depan gitu, kalau ke lini belakang tadi kalau misalnya Verdonk ditaruh di belakang di back kiri begitu, menurut Anda komposisinya akan seperti apa di line up belakang ini yang menemani Verdonk? Kalau pilihan pertama kan kembali 4-2-3-1. Kalau yang lebih aman sebetulnya kita main dengan formasi 3-4-3 seperti di pertandingan kualifikasi putaran ketiga. Di kiri ada Hafner, di tengah kemudian ada Jai Ijes, di kanannya ada Rizky Ridho, bek kanan diisi oleh Kevin Dix, bek kirinya Verdonk. Itu pertahanan kita kuat sekali sebetulnya. Cuma kan memang style sepak bola Belanda itu memang rata-rata 4 di belakang, 3 di depan. Sehingga akhirnya Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya itu soal pilihan lah. Dan Kluivert confidence-nya dengan 4-2-3-1 kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sebagai orang luar, kita melihat waktu main 3 di belakang itu solid ya. Ada Rizky Ridho di kanan, ada Jai Ijes di tengah, di kirinya Justin Hafner, bek kanannya Kevin Dix, bek kirinya Verdonk. Itu kayaknya solid gitu loh. Dan kalau nggak salah selama mereka bermain dengan formasi 5 pemain ini, kita ini clean sheet-nya cukup banyak. Jadi mungkin Kluivert perlu mempertimbangkan, meskipun keputusan akhirnya tentu itu wilayahnya pelatih. Betul. Tapi rekam jejak tiga formasi back ditambah di back kanannya Kevin Dix, back kirinya Verdonk itu sangat bagus. Tapi banyak yang juga akhirnya menilai gitu, termasuk rekan-rekan analis sepak bola yang menilai bahwa ada beberapa penempatan pemain posisinya ini juga kurang maksimal begitu, sebut saja kayak Makok, Sayuri, kemudian ada Beckham gitu. Menurut Anda ini juga harus jadi salah satu pertimbangan Kluivert untuk pertandingan melawan Irak? Iya, mungkin lebih tepatnya bukan penempatan ya, pemilihan ya. Karena Sayuri itu main di bek kanan tuh di timnas kan juga sudah diuji coba bulan September. Waktu bulan September kita main lawan China Taipei, melawan Lebanon, Sayuri kan main bek kanan dan bagus mainnya. Beckham main di kiri, itu juga bukan hal yang aneh. Di Persib juga dia main di kiri, meskipun memang sering juga main di kanan. Jadi bukan soal penempatan, tapi pemilihan.
Waktu dipilih sebagai bek kanan, ternyata kemarin Yakob tidak terlalu perform ya. Sedikit di bawah kemampuan terbaik dia. Mungkin harus dipertimbangkan main di sana Sandy Walsh. Atau kalau main dengan formasi 3 bek tengah, bek kanannya Kevin Dix yang memang kuat main di sana. Nah, balik lagi nih, itu semua akan bergantung kepada formasi yang dipilih oleh Clifford setelah mengevaluasi pertandingan kemarin dan kemudian memilih mana yang paling cocok. Nah, ini yang masih menjadi teka-teki ya, kira-kira siapa starting 11 yang akan diterjunkan oleh Patty Clifford. Terakhir, gimana Anda melihat peta kekuatan dari Irak sendiri? Karena terakhir kita kalah telak loh. Iya, harus diingat juga bahwa Irak ini sebetulnya agak menurun 2025 ya. Mereka sempat mengalami 5 pertandingan itu nggak pernah menang. Dari akhir 2024 sampai awal 2025. Mereka baru agak mending itu dalam 3 laga terakhir. Termasuk dalam 2 uji coba bulan September yang dikhususkan memang untuk menghadapi Indonesia. Mereka mengalahkan Hong Kong, mereka mengalahkan Thailand. Jadi mereka sengaja memilih Thailand, sengaja memilih Hong Kong untuk mendapat gambaran sepak bola dari Asia Tenggara dan hasilnya mereka menang walaupun menangnya tipis. Irak memang kuat tapi sebetulnya tidak sekuat ketika mereka mengalahkan kita karena waktu